Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Putri dalam Full Desain Grafis. Kali ini saya akan mempresentasikan sekiranya apa yang sudah saya kerjakan selama 1 semester lebih ini dengan judul Eksplorasi Visual dan juga Edukasi Digital melalui Desain Grafis Interaktif. Mari kita mulai. Pendahuluan atau konsep proyek. Latar belakang yang di dalam desain grafis ini merupakan salah satu komunikasi visual di mana dengan memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan juga emosional, dan di mana sebagai media untuk menyampaikan pesan yang bersifat edukatif, inspiratif, hingga dengan visual yang menarik dan juga komunitas. Tujuan proyek kali ini saya akan mengeksplorasi bagaimana pendekatan desain untuk menyampaikan pesan yang cara efektif dan juga tepat sasaran, meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu sebagai kesehatan mental salah satunya, atau mengembangkan kemampuan dalam merancang desain yang relevan, informatif, hingga estetis sesuai dengan kebutuhan audiens. Inspirasi kali ini saya menggunakan banyak visual dalam waktu dari 2000-an. Mayoritas referensi ini saya ambil kebanyakan dari internet, Pinterest, dan juga komunitas pengguna Inkscape serta GIMP, terutama tutorial yang awalnya fokus pada dasar-dasar desain. Target audiens saya mulai pelajar dan mahasiswa, masyarakat umum, sehingga sesama pengguna media sosial yang aktif mengakses konten visual. Sebagai salah satu referensi utama, di sini saya akan melampirkan link dari git tutorial wordpress.com. Anda bisa lihat nanti. Tools yang saya gunakan kali ini sekiranya ada 4. Pertama ada GIMP atau Inkscape atau Canva, dan juga Clip Studio Paint. Di sini saya kebanyakan menggunakan Inkscape ya. Cuman kalau beberapa icon gitu sulit dibuat atau terbatas dalam fitur yang ada gitu di GIMP atau Inkscape, saya menggunakan yang dari Canva. Proses desainnya 10% melihat inspirasi dan contoh di internet, 20% mencari icon dan juga elemen grafis yang ada, 70% saya desain dan juga rendering dalam software-software yang terbagi dari 4 tadi. Oke, mari kita bahas ke pertemuan 3. Pertemuan 3 poster Inkscape ini mengangkat tema introspeksi dan juga pengenalan diri dalam pendekatan psikologi, yang dimana digunakan sebagai simbol dan juga melambangkan kesadaran pencerahan diri, hingga mendominasi ruangan-ruangan yang profesional, tenang, reflektif, selaras dengan tema psikologi yang saya angkat. Teknik yang saya gunakan dalam editan ini yaitu dari elemen vektor, sebuah ilustrasi icon depan poster yang menggunakan elemen vektor yang hasilnya bersih, misal kayak icon putih ini tanpa ada gradasi atau tambahan detail lain gitu. Objeknya ditaruh di tengah di sini biar bisa lebih fokus. Jadi kayak pertama kali pengguna melihat ini, dia akan langsung fokus ke ikonnya itu. Ya, berjudul mengenal diri lewat psikologi, yang dimana tipografi yang digunakan yaitu sans serif, memberikan kesan modern dan juga secara jelas dan profesional. Jadi kayak kita nggak terlalu fokus ke bagian estetika, tapi lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam editan ini. Selanjutnya, saya menggunakan teknik newsletter. Newsletter ini seharusnya saya buat yang versi vertikal atau vertikal, lebih mirip artikel gitu. Ini lebih modern, tapi saat itu saya menggunakan teknik yang copy dan juga menggunakan teknik dari newsletter lama gitu. Eh, ini juga tetap sama, isinya tentang kesadaran tentang mental health yang mulai berkembang di masa-masa masyarakat, meskipun ini mengusung tema masa lalu, tapi juga ini membahas tentang masa kini. Warna yang digunakan dalam editan ini yaitu warna hangat, palet warnanya seperti krem, coklat, dan oranye lembut, dengan tekstur koran lama dan juga tipografi editorial yang menggunakan beberapa fontnya dari font vintage itu, ada sekitaran 3. Elemen visual vektornya itu dengan icon bintang. eh, dari tools yang fitur digunakan dalam Inkscape ini adalah rectangle tool untuk membuat outline di samping sekitar font-font ini, dan juga text tool, group, dan align, distribute untuk menyusun merapikan elemen secara profesional, arrange and lock untuk mengatur urutan, dan ini mengunci elemen agar tidak tertekan atau tidak bergerak saat saya mengedit bagian lain gitu. Grid dan buat ini menjaga garis bantu untuk menjaga tata letak yang saya gunakan untuk agar ini tetap simetris dan juga terstruktur. Lanjutnya. Oke, pertemuan kali ini yang kelima, poster atau Inkscape. Dimulai dari ini tuh cover buku dan juga editan. Sesuai yang ditujukan dalam tugas pertemuan 5, dirancang untuk pendekatan visual yang baik untuk anak-anak dan juga penggunaan ikon anjing yang dimana akan membantu psikologi anak dan juga peran hewan dalam psikologi. Eh, warna yang digunakan dalam editan ini yaitu visual yang hangat dan juga mewakili hewan peliharaan dalam memiliki dampak positif terhadap psikologi anak.
dan juga menggunakan text on pad. Text on pad ini maksudnya agar teksnya ini mengikuti gerakan atau bentuk dari misal kalau struktur kalau enggak gambar yang saya gunakan sekiranya seperti sebelah poster ini dan juga ya gitu. Teknik desainnya itu ilustrasi ini menggunakan karakter anjing yang juga elemen visual agar tetap tajam dan juga fleksibel tapi juga on point. Nah, tool yang digunakan itu Bezier tool, shape tool, membuat dasar elemen anjing. Seperti yang tadi saya bilang, text on page, sama kan. Tools yang digunakan ini game, layering transparency, menggabungkan latar belakang dan juga elemen visual dengan efek halus. Gitu. Ya, selanjutnya, pertemuan keenam ini membahas tentang gradient mesh and color. Nah, jadi kayak ini tuh kayak eh, vektor, cuman kayak pakai warna yang berbeda dalam satu gambar gitu. Jadi cover ini mengusung gaya simbiolik dan juga siluet naga berwarna biru. Gradasi sebagai pusat perhatian utama. Naga melambangkan kekuatan batin yang tersembunyi dalam seseorang dan juga menuju transisi. Bintang ini menuju, seperti titik cahaya di mana manusia ini akan eh, menuju meskipun tempat ini. Saya ulang dulu. Saya ulang dulu. Naga ini melambangkan kekuatan batin, batin yang tersembunyi, sedangkan gradasi biru mewakili transisi kegelapan menuju harapan dan juga pencerahan. Di mana bintang menyala di sisi kiri ini sebagai penuntun ke arah cahaya tersebut menjadi metafora visual dan juga harapan. Font yang digunakan dalam poster ini adalah klasik dan juga elegan, seperti pada buku-buku fantasi gitu. Teknik desain ini saya menggunakan siluet gradasi. Yang seperti saya ucapkan tadi, ini menggunakan pen tool buat maskingnya gitu. Habis itu saya menggunakan symmetry layout yang dimana menggunakan prinsip keseimbangan visual antara teks, icon naga, dan juga bintang. Menciptakan harmonis dan juga ketenangan di tengah warna gelap yang ada di sekitarnya gitu. Eh, Tools yang digunakan kali ini yaitu Bezier Tools menggambar bentuk naga atau Pen Tool juga, Star Tool di sebelahnya untuk yang bagian kiri, Text Tool di bawahnya. Hal yang distribute itu sama seperti yang saya gunakan pada poster-poster yang lain. Fill and stroke itu untuk pewarnaan, pengaturan, dan juga garis tepi elemen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan 7. Kali ini saya akan bahas mockup. Ini mockup untuk baju Komifuro 25 yang dimana ini tuh mockup kaos bertema Komifuro 5 dalam event pop culture Jepang menggunakan pendekatan minimalis dan modern serta ini tuh lebih kelihatan simple. Nah, kebanyakan orang sekarang sukanya yang simple-simple gitu. Dan teknik tools yang saya gunakan ini kali ini saya menggunakan software yang berbeda dari yang biasa saya lakukan. Saya menggunakan Clip Studio Paint yaitu brush tool yang untuk membuat garis dari ininya itu dari bajunya. Lalu saya bukan buat quality layer setelah menambahkan base warna dari putih ini, terus saya bikin clip ini, saya buat folder baru, bukan folder file baru, lalu saya tambahkan warna biru menggunakan brush tool juga, terus saya klik. Font bawaannya saya gunakan dari ini fontnya juga dari Clip Studio Paint. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan 9 yang saya buat. Deskripsi kali ini saya akan jelaskan di mana ini tuh desain profil di mana foto yang telah dipotong diperjelas dan juga dikomposisikan menggunakan teknik desain digital. Tapi ini juga bisa pakai teknik clipping. Ini saya gunakan untuk ketiga jenis foto kali ini. Dalam teknik penjelasannya, digunakan foreground select tool, di mana untuk memisahkan bagian background dan juga objek secara halus. Seperti yang ada di profil pertama ini, yang Alice. Yang kedua, penyesuaian warna menggunakan pendekatan cahaya. Dan seperti yang di poster kedua. Lalu ada clipping, yang seperti saya jelaskan tadi, ada trace bitmap, dan juga tipografi font yang saya gunakan ini kebanyakan saya sajak itu font yang gratis dan juga sering digunakan dalam edit. Lalu ada komposisi grid dan simetris di mana ini buat yang meletakin objek agar terlihat secara jelas dan juga rapih. Selanjutnya, oke, ini untuk pertemuan 10 di mana ada dosen tamu. Logo yang diminta kali ini seingat saya logo yang diminta oleh klien yang dituliskan sesuai dengan brief. Dia pakai warna biru, elegan, di mana itu restorannya menengah ke atas, yang di mana pelanggan itu 30 tahun ke atas. Jadi kita menggunakan warna emas untuk outline ini dan juga font agar terlihat jelas, juga icon yang jelas juga, terlihat lebih elegan. Mungkin warna biru agak sedikit salah ya gitu. Dan juga ini tuh ini pakai Canva gitu. Tadinya kan sebenarnya biasanya pakai Inkscape dan juga Gin, tapi uh, dosen tamunya itu bilang nggak apa-apa bikin aja pakai Canva. Yang selanjutnya ini sama seperti yang saya gunakan dalam tema psikologi saya, itu apa efek dari anjing dalam psikologi.
kolase yang mana nunjukin kalau ini tuh Anjing tuh berperan besar dalam kebahagiaan atau menjadi teman, eh, apa namanya, simbol loyalitas. Saya gunakan teknik kolase. Saya kalau nggak salah pas itu pakai ke Studio Paint juga untuk memisahin beberapa objek, terus clipping juga. Kayak mulai pertama pakai rectangle tool, terus saya tambahin file atasnya foto dari Pinterest, habis itu baru saya klik. Waktu pertemuan 12 yaitu Instagram post yang dimana ini temanya psikologi juga, yang mana tulisannya jangan pendam sendiri, berbicara adalah langkah awal untuk sembuh. Ini menggunakan siluet yang tadinya foto asli dari orang, tapi habis itu saya dari namanya itu sebenarnya saya pakai objek monokrom. Terus juga maskingnya ini saya gunakan teknik dari game, yaitu invert mask, membuat efek siluet dan juga nambahin font ini juga sama dari game, dari bawaan game. Dengan contohnya deskripsinya yaitu kampanye kesehatan mental dengan pendekatan visual yang kuat dan juga minimalis. Dimana kita nggak terlalu fokus ke estetikanya, tapi lebih ke apa yang dipesan, apa yang pesan disampaikan. Selanjutnya Instagram post yang dimana ini untuk bahan marketing juga sebenarnya. Jadi kayak objek yang saya gunakan sama sesuai tema yang saya ambil yaitu psikologi. Jadi saya membuat marketing tentang buku gitu. Buku psikologi pengantar untuk pemula. Jadi mana ini menggunakan perspektif tool dan juga di mana saya menggunakan brush untuk memberikan kesan drop shadow-nya gitu. Secara manual sebenarnya, bukan pakai fitur gitu. Selanjutnya yang ke-14 ini banner kesehatan yang saya gunakan. Ada beberapa langkah juga, ada nomor teleponnya juga. Ini sekiranya untuk vendor cetak. Bagus. Saya sama itu menggunakan rectangle tool dan juga icon yang berasal dari internet, dan juga sebenarnya ada beberapa warna yang saya gunakan gitu yang cocok dan juga selaras dengan beberapa banner yang saya temukan di internet. Jadi nggak jauh-jauh. Ini juga salah satu banner kampanye yang bisa dicetak dan juga ditaruh di depan sebuah event. Oke, yang terakhir yaitu ini salah yang sebenarnya harus pertemuan 15 dalam Instagram post ini mengusung tema sama juga psikologi, dengan judul apa yang tidak terlihat. Di sini menggunakan siluet orang lain dengan apa namanya efek drop shadow. Saya gunakan ini dari Clip Studio Pen, di mana seseorang di dalam siluet seseorang ini ada badai yang mengamuk. Dan terusnya jangan menilai seorang hanya dari luar, terkadang tampak bahagia sedang berjuang keras dalam dalam. Jadi kita nggak bisa nebak seberapa besar apa namanya badai yang ada dalam seseorang, apa yang sedang orang lain tenggelam meskipun dia sudah tersenyum di depan orang lain. Nah, ini juga sama, saya pakai text masking juga, cuma bedanya beda software, lebih ke software ke Studio Paint. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Ini adalah link untuk Flip HTML. Oke, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ada banyak yang bisa saya masukkan. Semua editannya ada di sini. Oke, sekian saja yang bisa saya jelaskan. Saya Melina Putri Banuwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.